Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatal muhtaramin, al-ulama, an-nujaba wa masyayikhuna al-fudala, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita masih mengulas ayat yang masih sama di pertemuan yang lalu, yaitu pada qauluhu ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang menentang, orang-orang yang bersikap acuh tak acuh pada dakwahmu, orang-orang yang sombong meremehkan akan ajakan-ajakanmu, ketahuilah sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau kamu berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, sama saja hasilnya. Alias ada orang-orang yang wataknya itu cetakannya tidak bakal menerima kebaikan. Lah, kemarin kita sudah sampaikan la yu'minun itu berarti artinya apa? Kafir. Lah, secara lughah kita berhenti pada sini. Secara bahasa, al-kufru lughatan as-sitru wat taghdiyah. Yang dinamakan kafir secara bahasa adalah tutup. Ya, jadi orang yang kafir itu yang tertutup hatinya. Begitu juga sah-sah saja ketika Anda mengatakan misalnya ada orang itu kafir, tapi dalam artian dia menutup dirinya daripada pandangan orang lain, juga sah-sah saja dari segi bahasa. Yang masalah itu kalau kata kafir diniatkan secara syariat. Apa kata kafir secara syariat? Wa syar'an ingkaru ma ulima bid-darurah maji'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam bihi. Yang dinamakan syariat secara istilah yaitu mengingkari, tidak percaya, menentang apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana diketahui kebenarannya secara ijma'. Kanjeng Nabi kita sudah tahu bahwasanya beliau adalah utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengingkari bahwasanya beliau itu utusan Allah, itu sudah kafir. Atau kita tahu bahwasanya Kanjeng Nabi selain diutus menjadi nabi dan rasul, beliau juga membawa yang namanya Al-Quran. Kita mengingkari misalnya Al-Quran itu adalah apa? Bukan dari Allah, maka termasuk kafir. Nah, yang sekarang konyol ini, hari-hari ini ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan buatannya Allah, tapi buatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah karim. Nah, ini termasuk ingkar. Hati-hati kata-kata seperti ini ya. Pondok-pondok yang seperti itu dijauhi, jangan dideketin. Saya nggak mau menyebutkan oknumnya, tapi sudah viral ya. Daripada nanti saya yang viral, repot juga ya. Ada. Jadi mengatakan Al-Quran itu seakan-akan bukan datangnya dari Allah, seakan-akan datangnya dari kanjeng Nabi. Wah, bahaya juga. Atau mengatakan bahwasanya, ini golongan Syiah, saya sebutkan saja. Golongan Syiah mengatakan sebenarnya malaikat Jibril itu turunnya bukan kepada Muhammad. Dia salah sasaran atau salah alamat. Dia datangnya harusnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Loh, ini namanya ingkar, ini namanya. Ya ada seperti itu ada. Repotnya mereka mengatakan, mengakui bahwasanya dirinya adalah Islam. Hati-hati ya, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran atau aliran-aliran yang aneh-aneh itu ya. Maka kita juga sebagai orang jangan sampai keliru dalam apapun yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Kita harus percaya. Enggak paham, enggak apa-apa, penting percaya. Daripada paham malah enggak percaya, repot lagi kan? Repot lagi. Maka di sini yang terkenal di kita kafir itu yang syar'an ini. Kafir yang secara
syar'an. Maka walaupun secara bahasa kafir itu adalah penutup, tapi jangan mudah-mudah mengucapkan kata kafir di halayak umum, menjadi gaduh. Iya, Anda mungkin memaksudkan mengatakan seseorang kafir, dia sedang selimutan, Anda katakan, wah kafir ini, kan menggunakan selimut, menggunakan tutup. Ya sah-sah saja, tapi hati-hati, guyonan model ngeten niki membuat gaduh. Kita ini menjadi umat Kanjeng Nabi, jangan buat gaduh lah. Iya, sampean mesti pernah mendengarkan sebuah cerita di mana ini bukan kafir padahal, ini padahal hal yang baik. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Wah, sahabat Mu'adz itu jelas orang soleh, orang baik. Suatu saat beliau ngimami, di belakangnya ada seorang sahabat yang lain juga makmum kepada sahabat Mu'adz. Lah sahabat Mu'adz saking solehnya kalau baca surat itu surat Al-Baqarah full, surat Al-Baqarah 3 juz itu. Nah, kalau kita di Imam Masjid Agung kok surat Al-Baqarah, ini masjid sepi ini jadinya. Nah, kita baca qul huwa jale gitu ya. Nah, ini bacanya surat Al-Baqarah. Wah, akhirnya sang makmum mufaraqah. Dia memisahkan diri daripada jamaah. Lalu kemudian dia sampaikan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kemarin kami makmuman dengan Mu'adz bin Jabal. Sholatnya lama sekali. Wah. Terus Mu'adz bin Jabal suatu saat dipanggil sama Rasulullah. Ya Mu'adz, apakah benar kemarin kamu sholat itu sholatnya lama, sholatnya pakai ayat-ayat dan surat-surat yang panjang-panjang? Iya betul ya Rasulullah, kan rumangsane bangga. Apa kata Rasulullah? Afattanun anta ya Mu'adz, kamu mau jadi orang yang bikin gaduh ya Mu'adz? Loh, baca surat Al-Baqarah itu kan baik ya. Itu dikatakan Kanjeng Nabi, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apa kamu pengen bikin gaduh umat? Wow. Apalagi sekarang fenomena mengatakan Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Karim, na'udzubillah min dzalik. Maka kata-kata kafir jangan gampang-gampang digunakan ya. Lalu kemudian kita setelah mengetahui kafir secara bahasa, kafir secara istilah atau secara syariat, maka macam-macamnya kafir itu ada berapa? Syekh Amin Al-Harari mengatakan annal kufra ala arba'ati adrub. Yang kafir, yang namanya kafir itu ada 4 jenis. Yang pertama kufru ingkarin, kafir ingkar. Ini saya tidak terjemahkan secara harfiahnya, kita langsung terjemahkan secara istilahnya. Pertama kufur ingkar, kedua kufur juhud, ketiga kufur inat, yang terakhir kufur nifaq. Nifaq itu munafik gitu loh. Lah, kafir ingkar itu apa? Jenis yang pertama kafir ingkar itu apa? Wa huwa an la ya'rifallaha subhanahu ta'ala aslan ka kufri fir'aun. Yang namanya kafir ingkar itu adalah seseorang ketika benar-benar tidak tahu adanya Tuhan yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kafirnya Fir'aun. Fir'aun itu kafir itu bukan memang dia tahu Allah, enggak, memang betul-betul enggak tahu Allah. Makanya dia mengatakan, diceritakan oleh Al-Qur'an, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, aku tidak tahu bahwasanya kalian itu memiliki Tuhan selain daripada aku. Karena dia merasa menjadi raja, merasa semua keputusan rakyatnya ada di dalam genggamannya, sampai-sampai ora kenal jenenge pangeran. Ini namanya kafir ingkar. Hati-hati ya, jangan sampai model Fir'aun. Yang kedua kufur juhud, kafir yang artinya secara bahasa menyangkal. Dia apa namanya kufur juhud? Ayya'rifallaha biqalbih wala yuqirru bilisanih. Ketika seseorang dia percaya, dia kenal adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lesannya enggan mengatakan bahwasanya Allah itu Tuhan saya. Tidak mengakui secara lesan, tapi mengakui secara apa? Hati. Seperti siapa? Kakufri iblis al-la'in, seperti kafirnya iblis. Oh, iblis itu iman, Mbak. Iman hatinya, tapi lesannya tidak mau mengakui. Kafir, tapi tetap namanya kafir. Makanya iman itu harus qaulun bil lisan wa amalan bil arkan wa tasdiqun bil janan. Iman itu harus lengkap. Lisan mengucapkan percaya kepada Allah, amal perbuatan tampak bahwasanya sedang melaksanakan perintah-perintahnya
Allah. Begitu juga tasdiqun bil lisan, hati membenarkan bahwasanya memang Allah lah Tuhan yang patut untuk disembah. Lah iblis enggak, hanya hatinya saja yang percaya tapi lesannya hanya hatinya saja yang percaya tapi lesannya tidak mau mengucapkan keimanan. Lalu yang ketiga, kafir inat. Kafir inat itu apa? Menantang, bukan hanya menyangkal tapi menantang. Apa ini kafir inat? Ayya'rifallaha biqalbihi wa yuqirru bilisanihi wa la yadinu bihi. Orang percaya Allah itu Tuhannya, secara hati dia percaya, lesannya juga mengatakan demikian, tapi tidak mau syahadat, tidak mau melaksanakan syahadat. Ini banyak sekali di bangsa Quraisy yang kafir-kafir Quraisy seperti ini. Makanya di sini dicontohkan kafir Umayyah bin Salt, kufurnya Umayyah bin Salt. Begitu juga kufri Abi Thalib. Kalau dikatakan pamannya Kanjeng Nabi Abu Thalib itu kan orang yang membela dakwahnya Kanjeng Nabi. Matinya menurut qaul yang masyhur adalah mati dalam keadaan apa? Kafir. Ini kafir inat, ini menantang karena dia tahu Allah itu Tuhannya, dia mengakui secara lisan Allah itu Tuhannya, tapi tidak mau syahadat. Makanya ada syair yang terkenal dinisbatkan kepada Abu Thalib, kata dia gini, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamata au hadhara masabbatin la wajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku yakin, aku tahu betul bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad ini adalah agama yang paling baik, agama yang paling jos, agama yang paling keren untuk manusia. Hanya saja seandainya saya tidak takut untuk dihujat, saya tidak takut untuk dihina-hina gara-gara meninggalkan agama nenek moyang saya, lawajattani samhan bidzaka mubina, pasti kamu menemukan bahwasanya diriku akan menerima agama Islam secara utuh. Loh, kenapa dia nggak mau Islam? Ya karena takut dipaido. Orang-orang yang punya makom tinggi di sosialnya, di komunitasnya, menjadi pemimpin, kemudian tiba-tiba mengikuti anak kecil yang kemarin sore baru jadi nabi, ya, mengikuti keponakannya yang baru jadi nabi. Kira-kira menurut psikologisnya kira-kira nyangkal apa enggak? Nantang apa enggak? Nyantang. Bagaimana seorang pamat malah mengikuti keponakan? Ini kan menjatuhkan harga diri menurut pemikirannya Abu Thalib. Makanya kalau ndak gengsi, kalau ndak karena gengsi, bisa jadi Abu Thalib itu insya Allah matinya dalam keadaan Islam. Tapi menurut qaul jumhur, paman Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Lalu yang terakhir, ini yang paling berbahaya, kufur nifaq, kufur munafik, kafirnya orang-orang munafik. Apa itu? Yuqirru bilisanihi, dia meyakini, dia mengucapkan bahwasanya dia yakin adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, wala ya'taqidu sihhata dzalika biqalbihi, namun hatinya enggak percaya. Ngakune iman tapi asline kafir. Lah ini banyak ini. Orang-orang jenis seperti ini banyak. KTP Islami, KTP ini Islam, tapi kelakuannya mboten Islam. Takutnya yang ini, takutnya. Lah, kalau kita sekarang, saya sudah pernah membahas, kalau kita menemukan orang-orang yang kayaknya punya sifat seperti ini, kita nggak boleh mengatakan, woi kafir, nggak boleh, haram. Karena urusan kafir mengkafirkan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita untuk menghindari orang-orang yang terindikasi punya sifat tersebut. Ya, sekali lagi kita misalkan menemukan orang koyoke ngomongi Islam, wah koyoke melu sholawatan, koyoke melu sholat, tapi kelakuannya wah busuknya luar biasa, ya? Musuh dalam selimut, kan banyak seperti ini. Jangan sampai mengatakan kafir, nggak boleh. Ini urusannya Allah Subhanahu wa taala sama syariat.
kita sebagai umat muslim, umatnya Kanjeng Nabi, kalau melihat orang-orang yang seperti itu, Islam KTP istilahnya, cukup menghindari saja, tidak boleh mengkafir-kafirkan. Bahaya, bahaya nggih. Terus intinya wahasiluhu anna man jahadallah, bahwasanya orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keesaannya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari semua ajarannya Kanjeng Nabi, mengingkari kenabiannya Kanjeng Nabi, atau mengingkari kenabiannya nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi, semua itu dalam kategori kafir. Sampai mati, maka mati khalidan mukhalladan finnar, selama-lamanya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Lalu kita berinjak kepada faedah-faedah apa saja yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Faedah yang pertama adalah di dalam ayat tersebut mengandung ikhbarun bil ghaibi, yaitu mengandung bahwasanya Al-Quran itu juga memberikan informasi-informasi yang gaib, yang tidak diketahui banyak orang. Di sini gaibnya dari sisi apa? In urida bil mausul alladzina ashkhasun bi a'yanihim fahiya minal mu'jizatil bahirah. Bahwasanya Al-Quran melalui ayat ini menunjukkan kepada Kanjeng Nabi, hei Muhammad, si A, si B, si C, si D sampai si Z itu semuanya orang-orang yang gak bakalan iman. Lah, yang bisa ngasih kabar seperti ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar kalau dikatakan Al-Quran itu menyingkap, bisa menyingkap kabar-kabar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Yang tahu hanya kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu dikasih tahu, hei Muhammad, si fulan, ini mau kamu dakwahin, mau kamu ajak kepada kebaikan, kamu takut-takutin neraka, mereka babar blas, nggak bakal dengerin kamu, bungen tua. Nah ini, makanya ini kemukjizatannya Al-Quran. Lalu yang kedua, itsbatu fi'lil ibadah, bimakna anna lil ibad ayyaf'ala ibadatahum tahta masyiatillahi wa qudratihi. Yang kedua adalah ayat ini menetapkan bahwasanya seorang hamba seperti kita, hamba Allah itu punya hak untuk melakukan ibadah, tentu saja tergantung keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih pilihan gitu loh, kita dikasih challenge, kita dikasih kesempatan untuk melakukan ibadah. Yang harus kita percayai adalah semua ibadah yang kita lakukan benar, yang melakukan adalah kita sendiri. Tapi kita harus gantungkan, oh saya bisa sholat, ini karena Allah yang bimbing. Saya bisa ngaji, oh ini karena Allah yang melangkahkan kaki saya ke sini. Jangan sampai merasa, wah aku ngibadah dewe, nggak perlu Gusti Allah, nggak bisa. Maka di sini ayat ini penegasan justru bahwasanya kita ini punya kesempatan untuk melakukan ibadah, tapi dalam koridor keinginan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Diambil dari mana istimbat ini? Diambil dari mana faedah ini? Kata Allah, la yu'minun, mereka memilih tidak iman. Kan gitu tadi, orang-orang kafir mau dikasih dakwah, mau dikasih kabar gembira, mau dikasih takut-takut, kabar-kabar yang menakutkan tentang neraka, mereka memilih tidak beriman. Kalau memilih tidak beriman saja itu bisa dilakukan seorang hamba, maka sebaliknya juga kita memilih untuk ibadah itu juga bisa, tapi dalam koridor apa? Dalam kekuasaan dan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Makanya kalau kita melakukan kebaikan, ada sesuatu yang baik, itu kita kembalikan kepada Allah. Oh enggak, saya bisa melakukan seperti ini karena taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Tapi kalau kita melakukan dosa, oh jangan mengatakan oh ini karena taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Enggak boleh. Itu namanya su'ul adab. Walaupun memang betul semua hal-hal yang jelek, orang maksiat, orang kafir, orang nenggak-nenggak minuman keras, orang narkoba, itu semuanya mereka melakukan ya tentu karena kuasanya Allah. Tapi kita jangan langsung disetel langsung ke atas, nggak boleh. Ya karena dia milihnya seperti itu
Karena milihnya seperti itu, sama seperti ayat ini, la yu'minun, mereka milih tidak beriman. Lalu yang ketiga, fihi itsbat al-ikhtiyar wa nafyul ikrah wal ikhbar fa innahu lam yaqul la yastati'un bal qala la yu'minun. Yang ketiga, menetapkan, ayat ini menetapkan bahwasanya kita sebagai makhluk hambanya Allah Subhanahu wa taala diberikan pilihan. Ada pilihan baik, ada pilihan jelek. Ini hampir sama dengan makna yang tadi ya. Sekali lagi, berarti orang baik itu bisa menjadi baik, itu juga harus dia memutuskan sendiri. Jangan mengatakan nunggu hidayah dari Allah, nanti nek wis wayahe waras dhewe. Ya ndak bisa. Ndak bisa, itu nanti namanya apa? Mengamalkan satu ayat, menafikan ayat yang lain. Karena di ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mau move on. Ya, kecuali mereka mau berubah. Ya benar, semuanya takdir Allah, tapi kamu juga punya hak untuk memilih, gitu loh. Kamu juga punya hak untuk memilih. Pun selesai masalah faedah dari ayat yang kita sebutkan tadi. Lalu ada pertanyaan menarik. Hina alimallah annahum la yu'minun falima umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidakwatihim. Ketika di dalam ilmunya Allah, orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab mau didakwain oleh Kanjeng Nabi ataupun tidak, mereka sama saja pasti milih napa? Kafir. Kenapa Kanjeng Nabi masih disuruh untuk dakwah? Kan gak ono gaene, gak ada faedahnya. Dakwah ring gini Abu Jahal, jelas-jelas napa? Kafir, jelas-jelas masuk neraka. Apa faedahnya Kanjeng Nabi dakwah kepada mereka? Apakah ini bukan namanya membuang-buang energi? Apakah ini namanya bukan menghilangkan waktu yang banyak, sia-sia masalahnya? Di sini dikatakan sama Syekh Amin Al-Harari, li itsbatil hujjah. Kanjeng Nabi, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada Kanjeng Nabi bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain tidak makan mau beriman kepada Kanjeng Nabi, tapi tetap disuruh untuk dakwah. Karena apa? Li itsbatil hujjah, untuk memberikan argumen kepada kanjeng Nabi. Karena dalam ayat yang lain dikatakan rusulam mubasyirina wa mundhirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan-utusannya kepada orang-orang kafir, diberi kabar bahagia, diberi kabar yang menakutkan, supaya apa? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya orang-orang yang sudah didatangi Rasul ini nanti di akhirat tidak punya argumentasi untuk membela diri. Nanti di akhirat kan kita diadili tuh sama Allah. Kamu kafir, kamu muslim. Kalau muslim oke, tidak masalah. Kan ditanya, kamu kafir kenapa? Kalau dia jawab, wah saya kafir karena nggak kenal, nggak ada guru yang datang, nggak ada nabi yang mengajarkan, nggak ada rasul yang jenengan utus. Ini nanti yang salah siapa? Kalau orang kafir jawabnya seperti ini, yang salah siapa? Allah. Tapi Allah nggak bisa. Wong Allah itu dalang kok ya. Allah itu yang men-setting semuanya. Makanya dikirimlah utusan. Kanjeng Nabi diutus, Nabi Musa diutus, buat apa? Biar mereka di akhirat tidak punya hak untuk membela diri. Kalau kamu mengatakan, weh kafir, kenapa kamu kafir? Oh ya Allah, dulu engkau tidak mengirimkan utusan kepada kami, makanya jangan salahkan kami kalau kami nggak kenal engkau. Dijawab sama Allah, jare sopo? Gak bahaya tak? Sudah ada Nabi Muhammad, sudah ada Nabi Isa, sudah ada Nabi Musa dan lain-lain. Kenapa kamu mengatakan aku belum pernah mengirimkan utusan? Enggak salah. Makanya biar mereka tidak punya hujjah. Makanya di sini ini sih betul banget ya, betul banget. Makanya ada beberapa para romo-romo yai kadang diaturi perso, romo yai jenengan ngapain tah dakwah ke mereka? Mereka ini bungen tua, nggak bakal mendengarkan ya. Maka dengan semangat mungkin karena kasih sayangnya
Oh, saya punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada mereka biar mereka ya sedikit-sedikit paham tentang agama. Karena di sisi lain menjadi orang alim itu punya kewajiban untuk minterin minimal keluarganya. Saya sering mengatakan di dalam beberapa kajian, wong alim itu bahaya, gak bahaya, ya bahaya. Bahayanya apa? Kalau dia itu punya ilmu tapi tidak diajarkan kepada sekitarnya, nah ini bahaya. Tahu tetangganya ada yang nggak sholat, nggak ngerti agama, nggak ngerti sholat, nggak ngerti wudhu, maka dosanya bisa jadi si alim itu juga kena, karena dia sebenarnya punya kewajiban untuk apa? Mengajarkan. Kenapa tidak mengajarkan? Nah, ini kalau bahas tasawuf di dalam kitabnya Imam Haddad, orang-orang alim yang hanya mau duduk di panggonan-panggonan seperti ini, nggak mau datang ke tempat-tempat yang tidak terjangkau agamanya, ini dosa sudah. Ya semoga aja saya punya kesempatan lah untuk bisa dakwah ke lebih luas lagi di tempat-tempat yang tidak terjangkau dan diterima. Ya kita ini tanggung jawab kita, apalagi santri-santri ya. Santri-santri kalau nanti pulang di daerahnya, punya kewajiban besar. Di pundakmu ini abun nubuwah, ada apa? Beban kenabian yang harus kamu teruskan, yaitu apa? Mengajarkan umat. Loh, bayangkan kalau ada orang nggak bisa wudhu, kamu hanya batin dalam hati, gak iso wudhu saaki ini. Loh, kalau nggak ada apa namanya pergerakan, ini dosa terus. Kamu tahu orang melakukan dosa, tapi kamu nggak mencegah, ya dosa, gitu loh. Ya dosa. Makanya hati-hati, Bon. Lalu kemudian qad akhbarallahu rasulahu annahum la yu'minun. Nah, ada pertanyaan menarik. Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan bahwasanya orang-orang kafir tadi tidak akan bisa beriman. Kenapa enggak ditumpes saja sekalian? Bunuh kek, diadab kek, langsung didatangkan apa? Gempa bumi, pokoknya ditumpas lah. Seperti cerita nabi-nabi dulu ya. Nabi-nabi dulu emosi sedikit tumpas. Nabi-nabi dulu tersinggung sedikit bantai kan gitu ya. Ini kenapa? Bahkan mereka juga sampai saat ini masih ada orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik. Kalau dulu kan ngapunten seperti zamannya Nabi Musa ya. Kalau tidak salah di dalam Israiliyat, orang zaman Bani Israel di zamannya Nabi Musa kalau melakukan maksiat malam hari ini misalnya zina, maka pagi harinya di pintu rumahnya ditulis sama Allah Subhanahu wa taala cat berwarna merah namanya hadza zanin. Oh, ini semalam melakukan zina. Loh piye, pengumuman udah viral bahaya itu. Hadza sarik. Oh, ini tukang maling. Coba itu. Tapi kenapa sekarang enggak ada? Bahkan sampean masih ingat ya, ada satu cerita umat yang membunuh satu orang tapi yang dihukum satu kaum, yang dihukum sama Allah satu kaum. Lah kenapa nggak seperti itu aja? Orang-orang yang didakwain nggak mau mendengarkan dakwahnya Kanjeng Nabi, tumpes saja, pateni wae. Di sini disebutkan sama Syekh Amin Al-Harari, kenapa azab tidak turun di zamannya Kanjeng Nabi sampai saat ini? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana rahmatan lil alamin. Karena Kanjeng Nabi itu adalah pengejawantahan kasih sayangnya Allah yang bisa dirasakan semua orang alam semesta seisinya. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu rahmat, Kanjeng Nabi itu penyayang, ya mosok umatnya diadab hanya karena dosa. Tetap menang rahmatnya daripada murkanya Allah. Bahkan kalau di dalam kitab Kanzul Muthalsam, ini kitab masih rahasia ya. Di dalam kitab Kanzul Muthalsam pernah disampaikan bahwasanya Kanjeng Nabi itu muqaddimahnya, permulaannya itu rahmat dan menjadi penutup bagi nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau nabi-nabi dulu itu datangnya karena ancaman, paham nggak? Umat ini setelah melakukan maksiat diangkat nabi, setelah diangkat nabi ternyata didakwain mereka nggak mau masuk Islam, akhirnya mereka diadab. Kalau Kanjeng Nabi ndak, diutus rahmatan lil alamin, awaluhu rahmah wa akhiruhu rahmah.
Awalnya Kanjeng Nabi itu kasih sayang, diakhiri dengan kasih sayang. Makanya tidak ada azab di umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu bersyukur menjadi umat sing ora pati ngibadah tapi paling disayang. Bejo awak dhewe dadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita menjadi umatnya Nabi Nuh. Ya, kira-kira termasuk yang ikut Safinatun Nuh apa jangan-jangan ikut Kan'an? Jangan-jangan ikut Kan'an ini, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberitahu Kanjeng Nabi ada orang-orang yang benar-benar tidak mau diberi dakwah, tidak mau memberikan keimanannya kepada Kanjeng Nabi, terus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa mereka tidak mau iman sama Kanjeng Nabi. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala telah membuat cap, memberi stempel pada hatinya orang-orang kafir. Kalau stempel, kita menstempel kertas itu biasanya tintanya warnanya apa? Biru atau hitam. Kalau distempel terus, ini lama-lama hitamnya menjadi banyak apa sedikit? Tambah banyak. Begitu juga orang kafir, semakin lama dia melawan Kanjeng Nabi, semakin lama dia mengingkari ajaran-ajarannya Kanjeng Nabi, maka di hatinya banyak stempel hitam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan wa dzalika annal quluba idza kathurat 'alaiha dzunub tumisat nurul idza kathurat 'alaiha dzunub tamasat nural basirati fiha fala yakunu lil imani ilaiha maslak wala lil kufri anha makhlas. Ketika hati seorang hamba, iya, ada hamba punya hati, sementara hamba tersebut banyak sekali sering kali melakukan dosa-dosa, maka cahaya yang ada di dalam hatinya lama-lama menjadi redup dan akhirnya menjadi apa? Hilang. Fala yakunu lil imani ilaiha maslak. Ketika hati sudah menjadi hitam, tidak ada celah, akhirnya dakwah tidak masuk, ilmu tidak masuk. Begitu juga sebaliknya, kekafiran tidak akan keluar dari hati. Berarti atine kebak napa? Kebak kafir. Ini orang kafir. Padahal di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih atau Sunan Tirmidzi, ada sebuah riwayat mengatakan gini, innal mu'mina idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin, catat ya, seorang mukmin ketika melakukan sebuah dosa, maka di hatinya dikasih titik hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semakin banyak melakukan dosa, semakin menghitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Ketika dia mau istighfar, ketika dia mau tobat, ketika dia mau berhenti dari perbuatan jeleknya, maka hitam-hitam yang ada di hatinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbu. Akan tetapi kalau dia melakukan dosa lagi dan tambah tidak berhenti untuk melakukan dosa, lama-lama yang ada di hatinya yang awalnya putih jernih bisa menerima kebaikan, lama-lama tertutup. Tertutup. Ini yang saya sampaikan, perhatikan. Ini orang mukmin loh ya. Orang mukmin terlalu fasih untuk misoh, terlalu lanyah untuk zina, misal ngapunten ini ya, terlalu lihai untuk maksiat, tahu jalur tikus misalnya. Ini lama-lama hatinya hilang keimanannya, walaupun KTP-nya Islam tapi kelakuannya tidak Islami. Ini orang mukmin padahal, apalagi orang kafir yang memang dari awal tidak mukmin, hatinya peteng karena mereka sudah terbiasa apa? Untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ingkar. Lalu kemudian yang dimaksud khatam, tadi kita sampaikan bahwasanya Allah akan memberikan cap
atau memberikan tinta hitam di dalam hatinya. Yang dimaksud itu apa? Wal muradu bil khatmi huna adamu wusulil haqqi ila qulubihim wa adamu nufudhihi wastiqrarihi fiha. Yang dimaksud cap stempel Allah Subhanahu wa taala atas hatinya orang-orang kafir apa? Yaitu mereka tidak akan mau menerima perkara yang benar, selalu menolak, denial kalau istilah kerennya ya, selalu ngerot, tidak mau menerima perkara yang baik. Menerima aja enggak kok mau nyampe gitu loh, menerima aja enggak apa lagi mau nyampe. Makanya lalu kemudian kenapa sampai seperti itu, kok sampai Allah kok sampai orang-orang kafir punya kebiasaan tidak bisa menerima perkara yang baik. Di sini disebutkan ayyahdutsa fi nufusihim hayatun tumarrinuhum ala istihbabil kufri wal ma'asi. Mereka sampai hatinya tidak mau menerima kebaikan sedikit pun, itu karena mereka terlatih untuk mensukai, mencintai perkara-perkara yang sifatnya maksiat. Hati-hati ya. Orang ini mungkin kalau di antara kita dijak ngaji kok angel, dijak sholat tahajud kok gak iso, sholat subuh kodo, jumatan emoh ya, ngaji dang-dang teh. Ini jangan-jangan kita tuh terlatih untuk maksiat tapi tidak terlatih untuk taat. Sama seperti orang kafir, lama-lama khotamallahu ala qulubihim. Lalu kemudian penyebab keduanya selain terlatih untuk melakukan maksiat dan kekafiran, istiqbahil iman wa ta'at, menganggap hina perkara-perkara yang sifatnya keimanan dan ketaatan. Makanya saya sempat saya sampaikan, orang zaman sekarang kalau lihat mbah-mbah ke masjid ya, sregep sholat 5 waktu, ngentongi jidur, adan-adan dewe, komat-komat dewe, ngimami dewe. Loh, orang zaman 2023 iku aja ana sing muni ngene. Swargane pek lah ra apa-apa. Lho ya. Gak bahaya ta? Bahaya, ya. Bahaya. Ini karena terlalu terbiasa meremehkan perkara-perkara yang taat. Kalau kita lihat sejarahnya para salafun saleh, para salaf, para ulama itu, ada orang ketinggalan jamaah. Ini orang Masya Allah selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Kita Masya Allah jamaah serapa bos tempi itu likur cek susu ini ada pikiranmu ya. Masya Allah ada orang soleh terbiasa untuk sholat jamaah selama 40 tahun. Lalu suatu saat entah karena uzur, entah karena memang ketiduran, itu tidak menangi sholat jamaah shaf pertama, menangi shaf jamaah rakaat kedua. Lu itu dia karena saking semangatnya taat mengganti 1 rakaat tersebut dengan 100 rakaat sholat sunnah. Mengganti 1 rakaat yang ketinggalan tersebut dengan 100 rakaat sholat sunnah. Itu pun masih mendengar di dalam mimpinya mengatakan apa? Wahai fulan, 100 rakaat sholat sunnah yang kamu lakukan itu tidak sebanding dengan 1 rakaat yang kamu ketinggalan. Masya Allah. Kalau kita nggak pernah sedih ya, biasa, alhamdulillah cek sholat, begitu saja. Ini orang-orang soleh luar biasa. Ya mungkin ini terdengar seperti dongeng bagi kita. Soalnya kita mindsetnya bukan mindset ahli ibadah. Coba kalau kita mindsetnya ahli ibadah, Masya Allah, pasti akan menemukan ladzatut ta'ah, nikmatnya ketaatan. Nah, makanya kita ini jangan sampai terbiasa latihan, terbiasa melakukan kemaksiatan, dan juga jangan terbiasa untuk meremehkan ketaatan. Ada orang hafal Quran deres temdendino, ya kita hasut dalam artian baik, ya kita pengen seperti itu. Kita semangat, jangan pengen toh. Aku pengen tapi ngeleh. Aku pengen tapi ngantuk. Ya nggak bakal bisa. Harus diwujudkan. Ya. Begitu juga kata Syekh Amin Al-Harari, karena terlalu senang kepada maksiat, terlalu meremehkan keimanan dan ketaatan, itu penyebabnya adalah bisa babi ghayyihim, karena yang pertama mereka sesat.
wanhimakihim fit taklid, karena mereka ikut-ikutan sama orang-orang yang sesat. Nah, bebek nganut karo yang diikuti, ya, dia mengikuti idolanya yang sesat, yo aku sesat, melu sesat ora masalah, mlebu neraka ora masalah. Kan ada orang-orang yang seperti itu. Masya Allah, saya tuh mau ketawa ya, ada orang yang meragukan nasab seorang habaib, meragukan nasab habaib, meragukan nasab keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di komennya gini, saya rela akan membela Kiai Fulan, walaupun Kiai Fulan masuk neraka aku ikut. Loh piye Jal? Konsepnya bagaimana? Masuk neraka kok mau ikut piye? Orang sedang berusaha pengen masuk surga, nggak, kalau kemudian nggak pede dengan amal-amalnya. Lagi ada orang hanya karena membela si kiai, mau apa namanya tadi, mau dia masuk neraka saya ikut, pokoknya aku ikut pendapatnya kiai tersebut walaupun masuk neraka. Loh. Sejak kapan kiai jadi setan? Loh, kiai kan harusnya mengajak kepada kebaikan. Lah kok malah nganut kiai yang mengajak kepada neraka? Ini sudah genah ini. Apa namanya? Taklid buta. Begitu juga wa i'raduhum 'anin nadharis sahih, sehingga juga membuat mereka tidak mau berpikir jernih. Nah, orang emosi, orang yang gengsi itu biasanya tidak mau berpikir jernih. Misalnya saya ini anggaplah seorang Gus, seorang kiai, lalu kemudian Anda mengkritik saya, Anda orang yang jelas umurnya di bawah saya, Opet lah misalnya ya, Opet anak kemarin sore baru MPTS lulus ya, kemudian mengkritik saya. Itu kalau saya gengsi tidak mau mendengarkan kritik dengan pikiran jernih, saya mengatakan bocah cilik tendang mental gue kan ngono dah ya. Nah, maka ini hati-hati, kita jangan sampai menjadi orang yang anti kritik. Nah, kita harus mendengarkan kritik orang bagaimana masukannya dari mereka. Tsumma qala fal muradu bil qalbi huna mahallul quwwatil aqilah wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.